Salve teman-temanku sekalian yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi pada pagi hari ini tanggal 3 September 2025. Mari saudara di pagi acara ini jangan lupa kita bersyukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan yang telah diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mau menjadi Injil yang hidup. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Kolose 1 ayat 1 sampai dengan 8 dan Injil Lukas 4 ayat 38 sampai dengan 44. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita perhatikan saudara, pelayanan Yesus Tuhan kita, dia pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Saya sangat meyakinkan di mana Yesus melayani di suatu tempat saudara, pasti di tempat itu banyak yang sakit dan butuh kesembuhan dari Yesus. Pertanyaannya saudara, kenapa Yesus hanya menyembuhkan satu orang saja dari setiap tempat yang disinggahi? Tujuan utama Yesus dalam pelayanan adalah mewartakan kabar baik kerajaan Allah. Sedangkan penyembuhan hanyalah sebagai pendukung tujuannya. Hari ini Yesus pergi ke rumah Simon, adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Lukas 4 ayat 38. Sangat menarik kita perdalami kata mereka ini saudara, yang meminta Yesus supaya menolong menyembuhkan ibu mertua Simon. Kenapa bukan Simon sendiri yang orang terdekat Yesus yang meminta pertolongan? Siapakah mereka ini? Simon mungkin enggan meminta tolong sang guru untuk menyembuhkan ibu mertuanya saudara. Sikap enggan ini dimungkinkan karena Simon berpikir nanti merepotkan guru. Kita pun sering bersikap enggan meminta tolong romo hamba Tuhan untuk mendoakan kerabat kita yang sedang sakit. Mungkin juga yang sedang sakit dirawat di rumah sakit. Kita enggan karena merepotkan. Tapi saudara-saudara, merekalah yang meminta. Mereka ini adalah orang-orang di sekitar rumah Simon yang kemungkinan besar adalah keluarga dan tetangga Simon, saudara, yang telah mengetahui akan kuasa Yesus. Adakah kita memiliki hati seperti mereka ini yang berempati memohon kepada Yesus untuk kesembuhan kerabat kita, teman kita yang sedang sakit, sekalipun mungkin sedang dirawat di rumah sakit? Jujur, kita sering berbasa-basi. Saya dukung doa. Saya dukung dalam doa. Pertanyaannya, sungguhkah kita berdoa membawakan mereka yang membutuhkan ini kepada Yesus? Jika kita sungguh berempati saudara, mendoakan dengan tulus minta kepada Yesus, maka Yesus yang penuh belas kasih akan segera menyembuhkan. Lihat, Yesus tidak memerlukan orang banyak untuk menunjukkan kuasanya. Dan dia yang penuh berbelas kasih terhadap kebutuhan satu orang. Bahkan jika kebutuhan tersebut tampak lebih kecil. Seperti ibu mertua Simon yang hanya demam saudara. Di sini dikatakan demam keras. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu. Lalu menghardik demam itu. Dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Haleluya. Lukas 4 ayat 39. Kita lihat. Begitu ibu mertua Simon menerima jamahan penyembuhan dari Yesus, dia mulai bangkit melayaninya dan para murid yang ikut serta dengannya. Melayani adalah bentuk syukur atas apa yang dilakukan Tuhan Yesus baginya. Sehingga setelah disembuhkan saudara langsung saja dia bangkit berdiri untuk melayaninya. Saya teringat akan Injil Lukas 17 ayat 11 sampai dengan 19. Yang menyatakan bahwa dari 10 orang kusta yang ditahirkan oleh Yesus, hanya satu yang kembali untuk memuliakan Allah dan mengucap
terima kasih. Orang yang kembali ini adalah orang Samaria. Sedangkan sementara 9 orang lainnya, saudara, tidak kembali, terburu-buru oleh kegembiraan mereka karena telah disembuhkan. Sadarkah kita, saudara? Kita yang telah menerima segala berkat, saudara, kita pun sering lupa mengucap syukur atas apa yang telah kita terima. Kita sering seperti 9 orang lain yang disembuhkan itu, kita pergi tanpa berita, tidak mensyukuri atas apa yang telah kita terima. Regi hari ini mau mengingatkan kepada kita sekalian, saya dan saudara yang adalah pengikut-pengikut Kristus, untuk dapat, yang pertama, dapat memiliki kepedulian dan kasih, saudara. Seperti mereka di dalam Injil hari ini, yang tidak hanya basa-basi untuk mendoakan, tetapi juga dengan sungguh-sungguh, dengan tindakan nyata mau membawa orang lain kepada Yesus yang membutuhkannya. Kita harus seperti Yesus yang memiliki kasih dan kepedulian kepada orang-orang yang sakit, saudara. Bahkan pada ibu mertua Petrus yang menderita demam, dengan menghardik penyakit itu dan menyembuhkannya. Selain itu, saudara, sebagai pengikut-pengikut Kristus, kita juga dituntut untuk dapat menjadi Injil yang hidup. Kita semua yang adalah pengikut Kristus dipanggil untuk melanjutkan misinya, saudara, dengan menjadi Injil yang hidup di dunia ini. Ini berarti, saudara, kita dipanggil untuk mewartakan kabar baik. Dengan melalui kata-kata, sikap, dan tindakan kita, melayani dengan penuh kasih. Kita harus dapat mengambil bagian dalam pelayanan Yesus dengan memberi diri untuk membawa keselamatan dan kehidupan bagi orang lain. Dan selalu bersyukur setelah menerima anugerah kesembuhan atau keselamatan. Kita harus bersyukur dengan cara melayani Tuhan dan sesama. Melalui pelayanan kita mau membawa Kristus ke dalam kehidupan orang lain, mewujudkan persatuan dan kasih, bukan memisahkan. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau merefleksi diri kita. Apakah kita sudah menghadirkan Kristus dan kabar baiknya dalam diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita melalui tindakan nyata? Sudahkah kita siap untuk melayani Tuhan dan sesama setelah menerima anugerahnya? Bagaimana kita dapat menjadi Injil yang hidup di keluarga, komunitas, dan pekerjaan kita sehari-hari? Mari kita mau menjadi Injil yang hidup. Yesus Tuhan, aku siap untuk melayani Engkau dengan sesama. Biarlah Roh Kudus boleh membimbing dan memimpin aku, agar aku dapat menjadi Injil yang hidup di keluarga, komunitas, dan pekerjaan aku setiap hari. Sehingga semua orang dapat mengalami sentuhan Engkau melalui setiap ucapan, sikap, dan perkataan yang kusampaikan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.